Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Holwat kita sudah hari yang keberapa malam ini? Ke-11 ya? 12 besok. 12 ya? 12 besok. 12 besok ya, berarti ini malam yang ke-12. Oke. Alhamdulillah kita tadi zikir nafas selama 30 menit. Untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus diurai. Ada sensasi-sensasi apa saja di dalam zikir nafas tadi? Silahkan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya zikir nafas tuh guru, Iya. langsung masuk di situ, masuk gua. Ya. Saya berdua guru sama Mang Nanik. Mang Nanik mana ya? Mana nih? Oke, ya. Terus? Dalam gua itu ada sebuah sumur, tapi kayak panas gitu, bulak tahu. Oh iya, ngagolak. Warnanya hitam. Mendidih. Jadi di sumur itu di dalam airnya warna hitam bergejolak, mendidih. Oke, terus? Dan di sekitarnya banyak makhluk-makhluk, nggak tahu makhluk apa, kecil, Iya. panjang. Saya berdua disuruh turun ke sumur itu. Masuk. Saya berdua masuk sama Mang Nanik. Sama Kang Nanik masuk. Oke. Masuk, setelah masuk, tapi di dalamnya jernih guru, dalam jernih, dingin. Jadi hitamnya hanya pergolakan di luar saja. Dulu aja. Oke. Setelah itu masuk lagi, di situ ada ruangan hampa udara. Masuk di dalam gua. Mang Nanik di depan, saya di belakang. Iya. Terus di situ ada seseorang yang membawa trisula, hitam, ininya kulitnya hitam, Iya. ini belum. Terus? Saya dipersilahkan duduk sama beliau. Berarti itu posisi di dalam sumur itu, Gus ya? Dalam gua lagi, dalam sumur. Tapi Iya. ada gua. Iya, masih sumur, di dalamnya ada guanya kan. Iya. Terus? Kalimatnya begini, dia langsung ngomong guru. Kehidupan itu sama dengan kehidupanmu sekarang itu sama dengan kehidupan masa lalu. Kebaikan sekarang sama dengan kebaikan masa lalu, kejahatan sekarang juga sama dengan kejahatan masa lalu. Terus beliau mengatakan, berbuat baiklah kamu agar kamu bisa naik. Tapi ketika kamu berbuat kejahatan, maka kamu akan tetap di sini. Berarti Stagnan ya. Stagnan, Nggak naik, nggak turun. nggak naik nggak turun. Tapi ketika kamu berbuat kebaikan, maka kamu akan naik. Iya. Ketika kamu banyak melakukan kebaikan, maka derajatmu akan diangkat oleh Allah. Terus? Bukan derajat itu, maksudnya naik Ya, maksudnya lagi. di pembahasan yang lain, di pembahasan yang lain. Tapi ketika kamu selalu berbuat kejahatan, maka kamu akan tetap Iya. di situ. Terus? Pesanku gampang, berbuatlah kebaikan selalu. Setelah itu Berbuatlah kebaikan selalu. Berbuatlah selalu berbuat kebaikan. Oke, terus? setelah itu saya disuruh pergi. Saya dikasih biji, bawalah biji ini satu orang satu. Jadi Nanik dikasih satu juga sama. Kamu satu. Terus? Saya satu. Nanti biji ini setelah di atas kamu lemparkan ke tanah. Iya. Setelah tumbuh, kamu jangan berharap bahwa kamu yang menumbuhkan biji itu. Tapi lihatlah ketika biji itu banyak bermanfaat orang lain. Karena biji itu yang menumbuhkan bukan kamu, tapi Tuhan kamu. Setelah itu, yang menumbuhkan biji itu bukan kamu, tapi Tuhan kamu. Oke. kamu jangan berharap, kamu jangan mengakui bahwa kamu yang menumbuhkan bahwa biji kamu itu. yang menumbuhkan biji itu, ya. Ya saya tanam biji itu di sembarang tempat.
Setelah itu saya naik burung Raja Wali Ya. di kegelapan malam dengan dihiasi bintang dan bulan mengelilingi Nusantara ini. Setelah itu saya kembali ke sini, Guru. Berarti kamu naik Raja Wali ya, posisinya malam berarti. Malam. Berarti diiringi dengan cahaya rembulan. Ada kalimat-kalimat yang lupa, Guru, dari beliau. Dari iya, itunya ada tuh. yang nggak keinget, Guru. Cuma itu yang keinget, Guru. Ya maaf. Iya nggak apa-apa. Terus Setelah saya turun mengelilingi semesta Nusantara dengan Raja Wali ini, saya masuk ke majelis. Tiba-tiba saya ditarik lagi sama itu Widuri Kencana, kereta suruh jalan-jalan yang lagi. itu Tadi ya, di yang udara, sekarang di darat jalan. lama nggak kepake-pake itu ya, Widuri Kencananya. Udah sampai selesai jalan-jalan. Jalan-jalan terus, tapi di sini di bawah. Iya. Jalan-jalannya Widuri Kencana, yang kudanya kembar tuh siapa? Berinjani. Itu yang percapakan dengan seorang yang pakai trisula itu, saya ada yang lupa, Guru. Di Itu yang dialognya ya. ingat. Oke. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, Kang Samsu, silakan Kang Samsu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir napas tadi, Iya, suaranya diperbesar. dalam zikir napas tadi, Iya. saya dijemput semacam kuda, Guru, kereta. Iya. Dijemput, dibawa jalan-jalan ya di atas, Naik ke atas. naik ke atas, Iya. dibawa jalan-jalan pakai kereta kuda ya. Udah gitu di atas tuh saya melihat semacam kali, Guru. Kalinya tuh bening banget. Iya. Saya turun, cuci muka di situ. Setelah cuci muka, saya melihat semacam buku apa kitab, Guru. Nah, saya baca, sedang Itu tulisannya tulisan bahasa apa, Su? bukan tulisan, Guru, cuman apa ya, gambar-gambar warna. Oh iya. Gambar-gambar warna-warna, ya warna-warni lah. Iya. Di tengah asik saya sedang melihat gambar-gambar itu, ada seorang putri yang sedang diculik orang yang tinggi besar hitam. Dia minta tolong, kemudian saya menghampiri, saya menolong putri itu, Guru. Cuman sebelum menolong, saya ngambil semacam jamur, Guru. Iya. Di kali itu saya ngambil jamur. Nah, jamur itu buat ngelawan yang tadi Tinggi hitam itu. saya lemparin. Terus orang yang tinggi hitam itu menghilang, Guru. Iya. Setelah dilempar pakai jamur itu. Nah, udah gitu si putri itu minta dianterin. Saya anterin. Ternyata pas dianterin itu dia seorang anak dari raja, Guru. Iya. Seorang anak raja. Nah, saya anterin. Setelah sampai ke kerajaan, Iya. saya diberi hadiah selendang sama ayam, Guru. Aduh. Selendang sama ayamnya kayak semacam ayam apa ya, merak apa ya. Kasih selendang warna ungu sama ayam merak. Iya. Ayamnya warna-warni juga. Indah juga ayamnya. Ya, ayamnya indah banget, Guru. Terus Setelah dikasih selendang sama ayam itu, kemudian ada yang narik saya, Guru. Ada yang narik ke bawah. Nah, sempat ngomong, Guru, iya. ini bukan tempat kamu, katanya. Ayo turun. Nah, saya maksa. Iya. Udah, pengen di sini, tempatnya enak. Iya. Udah, ini bukan tempat kamu. Dipaksa turun, ya udah, saya ikutin turun, Guru. Iya. Sampai turun, sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai.
Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi zikir napas, Iya. begitu masuk langsung masuk. Di sini tuh Kanjeng banyak karuhun gitu. Di majelis. Majelis ini Ya. tuh pada kumpul Banyak semuanya. ruh suci, Ya. ya, orang-orang zaman dulu. Ya, ya. terus ada kereta kencana datang Ada kereta tuh. kencana. Ya, pas yang terus ada pengawalnya juga, tapi harimau semua tuh. Harimau, pengawalnya. iya pengawal Iya. kereta kencana tuh. Nggak taunya yang itu yang datangnya yang Prabu Siliwangi yang di dalam dari kereta kencana itu merinding. Yang turun dari kereta Ya, kencana itu. di sininya tuh karuhunya kumpul semua, Pada kumpul istilahnya kan semua lagi di sini. itu beliau Oke. menunggu kedatangan beliau. Nah terus pada beliaunya kan langsung turun. Terus di sana tuh kayak banyak orang-orang yang pada pengen masuk ke Prabu sini Siliwanginya tuh. turun ke sini Turun ke ya, majelis, banyak yang duduk, nunggu. iya duduk. Terus dari luaran tuh Kanjeng banyak yang pengen pada orang-orang masuk. Pengen masuk ke sini. Ya, tapi tuh ditahan gitu. Ditahan nggak bisa sama penjaga-penjaga yang Iya. ada di sini tuh. Ditahan kata pesan beliau, kata yang Prabu Siliwangi itu tidak semua orang yang bisa masuk ke sini katanya, kecuali orang-orang yang punya hati yang bersih, keniatan tulus ingin bertemu dengan Tuhannya gitu, dan ingin berjalan di jalan yang lurus gitu. Jadi Kata Prabu Siliwangi ya itu, beliau itu kalimatnya ngomong tuh. sama orang-orang yang mau masuk itu. Iya, tidak semua orang bisa masuk ke sini, sini. terkecuali tadi orang yang punya hati yang baik dan Hati hati yang yang baik. tulus dan jalan yang lurus. punya hati Ya. yang baik, hati yang tulus dan jalan yang lurus. Ya, gitu kata Prabu beliau Siliwanginya. itu. Iya, sama orang-orang yang masuk gitu, yang pengen pada kesini gitu. Kata beliau juga silakan kalau emang tujuannya kita ke jalan yang benar. Kalau untuk ke jalan yang tidak benar, maaf kami tidak bisa mengizinkan kalian semua untuk masuk ke sini. Gitu kata beliau semua. Iya. Kan di sini juga karuhunnya tuh pada ngejagain gitu. Jadi kayak pada itulah istilahnya bangsa pengawal-pengawal gitu ya. Beliau kan cuma berbicara interaksi sama istilahnya sama rakyatnya tuh kayak gitu ngomongnya. Jadi kan ya itu habis. Nah, ya udah habis beliau menyampaikan semua sama rakyatnya kan istilahnya pintu ini terbuka buat siapapun yaitu, tapi yang mempunyai hati bersih, istilah baik ya, jalan lurus buat ini, bukan buat kesesatan dunia gitu, kata beliau itu. Nah, habis itu udah ketarik lagi, habis saya izin gitu ya, Dari majelis izin, tuh. iya, sama beliau juga udah. Prabu Siliwanginya ininya postur tubuh apanya coba Bun, di ini Bun, seperti pakai mahkota atau Iya. bagaimana? Lengkap pakai dengan- lengkap ya, iya. pakai lengkap sama pengawal-pengawal, tapi harimau semua. Tapi tetap Pengawal-pengawalnya. ya penjaga di sini, tapi tetap ada penjaga prajuritnya juga, tapi ini mah pengawal yang datang sama beliau itu. Iya. Pas datang ke sini ya pas di sini. Di majelis turunnya. di sini pada kumpul Iya, di sini. iya, begitu. Di depan ke majelis sini ya kumpul di sini aja lah, Semua area sini. kumpul, semua di sini dipenuhin gitu sama karuhunnya. Iya. Sesepuh sinilah istilah semua Iya. kerajaan itu. Nah, sama beliau habis itu ya jalan nemuin rakyat yang pengen ngikut gitu istilahnya Iya, iya. gitu, pengen ngikut ke sini ya, Ketemu sama tapi Prabu Siliwangi. iya tapi pesannya beliau ya tadi itu yang disampaikan, boleh siapapun masuk ke sini Iya. asalkan yang memiliki hati yang bersih, apa sih tadi tuh lupa ya. Hati yang Iya, tulus dan hati yang jalan tulus dan lurus. jalan yang lurus istilahnya kepada Allah gitu.
bukan untuk kesesatan dunia semata gitu. Iya, iya. Karena di sini memang dianjurkan buat kita mencari Ketauhidan murni ya. Iya, kata beliau Allahnya itu, yang ya. dicari itu. Nah, habis itu saya berpamitan kayak ketarik lagi, ada di bibir pantai lagi Kanjeng. Di sisi pantai. Iya, Terus? sisi pantai. Habis itu ketemu sama Kanjeng Ratu Nyiloro Kidul. Iya. Beliau datang sama kereta kencananya. Beliau ngomong gitu begitu. Beliau turun dari kereta kencananya. Iya. Beliau ngomong katanya apa sih, pakainya bahasa Jawa tulen gitu ya. Iya, iya. Susah kadang ingat kadang beli. Jawanya Jawa bener-bener tulen. Lemes Iya, ya, Jawa iya dulu. gitu. Lemes. Iya. Ya emang ngerti ngomongnya, tapi kan buat ngucapinnya agak susah ya. Gitu. Coba kalimatnya Istilahnya, gimana, Bun? kenapa banyak kapal-kapal nelayan orang-orangnya nggak pada selamat? Itu karena mereka mempunyai hati yang serakah. Iya. Udah saya ingatkan, mah nggak hasil laut itu mah nggak, kata beliau itu ya. Iya. Diambil buat anak cucu saya, silakan ambil, tapi sesuai dengan takarannya. Iya. Itu Artinya yang kecil-kecil Iya. tuh jangan diambil, Iya. yang sudah layak, yang besar-besar silahkan. iya Gitu. sesuai dengan takarannya Iya, gitu. jadi disebut tamak itu karena apa? Yang masih kecil-kecilnya itu juga diambilin Iya, gitu, enggak yang besar-besarnya aja. Bukannya kami ngelarang, bukannya kami itu, emang ini milik Tuhan. Iya. Tapi kami sebagai penjaga lautan Iya. tidak suka sama manusia yang Yang serakah. serakah. Jadi Iya. ditenggelamkan itu sebenarnya mah bentuk dari keserakahan manusia Iya, itu itulah sendiri. karena sifatnya mereka. Iya. Terus kedua, kebanyakan yang pada jalannya nggak benar. Itu istilahnya dia berbuat, dia yang tanggung jawab. Iya. Istilahnya kayak gitu kata beliau itu. Mangga katanya, kalaupun sesuai dengan takaran nanti bisa ke anak cucu yang Iya. lain biar kebagian semuanya. Nah, kebetulan ini ya Bunda ini kan dari Parean ya. Parean itu pesisir laut, dan kebetulan masyarakat di sana di Parean ya kerjanya itu di laut ya. Jadi mungkin beliau Nyai Ratu Kidul itu memberi informasi ya untuk masyarakat yang ada di sana, yang di bibir-bibir pantai yang bekerjanya di laut gitu. Nasihat untuk ke sana. Iya. Gitu. Terus Iya. Bun? Terus saya sedih katanya, melihat alam semesta ini udah banyak yang rusak. Iya. Kata beliau, kenapa nggak dijaga? Toh yang rugi kan kalian semua, katanya. Saya jadi merasa sedih gitu melihat alam semesta begitu dirusak. Janganlah jadi manusia yang rakus, janganlah jadi manusia yang kuat, Tamak. jangan jadi manusia yang serba. Istilahnya Tamak, itulah, iya. rakus itu ya. Kenapa semua pada ditenggelamkan itu atas izinnya Allah. Allah yang mengizinkan itu semua. Iya, Gitu. iya, iya. Bukanlah, jangan menyalahkanlah kami sebagai makhluk laut. Sebagai Tapi, penunggu iya. gitu ya. Tapi Menjaga. itulah izin dari Allah gitu. Tanpa izin dari Allah kami juga tidak berani kan. Gitu pesannya beliau. Iya. Cuma segitu pesannya beliau tuh. Terus beliau Sugeng Dalu. Nah habis itu Sugeng Dalu gitu ya. izin Oke. dulu, Iya, iya. sayanya izin dulu nyampeinnya ke beliau gitu. Habis itu beliaunya udah permisi ya, Iya. permisi. Terus ya udah dianya beliaunya pergi. Ada petapa tua tuh Kanjeng, akhirnya datang lagi. ya ada tuh di sebelah sananya tuh ada apa sih kayak batu gitu kayak gua. Ada petapa tua, pakainya tuh apa sih kain putih di selendang kayak gini. Iya. Terus pakainya iket, pakainya apa sih kayak celana putih, putih tapi agak udah warnanya kan udah pudar, agak kecoklatan itu Iya. Kanjeng. Nah, beliau menghampiri saya setelah Kanjeng Ratunya udah pergi, beliau petapa itu keluar dari gua Kanjeng. Dia ngasih saya primbon. Primbon tapi dilihat tulisannya bahasa
Jawa kuno. Oh, Iya, iya. tapi udah apa sih warnanya Lusuh. juga iya. Udah lusuh. Saking terlalu lamanya itu. Nah, Terus? udah dia menyerahkan nama saya terima, namanya juga orang dikasih Iya, ya. iya, Kalau iya. berguna kan saya kasih, terima. Kalau Terus kemarin dikasih keris nggak mau. nggak mau. Karena mungkin dilihatnya nggak ada Iya. apa gitu manfaatnya. Iya. Tapi ini kan buku primbon ya, artinya Primbon bisa pas buat dibuka kan bahasa-bahasanya. manfaat untuk banyak orang. Iya, kata beliau, Nduk, katanya disimpan baik-baik, Hmm. nanti berguna buat kedepannya, Iya, terus iya. berguna buat orang banyak gitu. Mm-mm, Iya, iya. kata beliau itu. Terus kata saya terima kasih petapa tua gitu atas dikasih primbonnya. Tapi petapa itu nggak Enggak. memperkenalkan namanya Enggak, siapa. cuma ngasih ini aja, dia Nah, enggak iya. membuka identitas dirinya, enggak. Mm-mm. Cuma ngasih primbon tua. Cuma kata saya terima kasih petapa tua. Sayanya jadi ngomongnya petapa tua Iya, nggak sama apa-apa. beliau itu. Iya. Karena beliau tidak memperkenalkan dirinya, Kanjeng. Terus kata beliau jaga baik-baik ya, Nduk, katanya gitu. Mm-mm. Iya, petapa tua. Habis itu udah habis waktunya. Oh, waktunya selesai. Iya. Tadi ngurai ini aja sebentar ya. Ngurai tadi Prabu Siliwangi datang ke sini, dan di sini sudah banyak ya Sama ruh, karuhun. iya ruh-ruh suci yang sudah nunggu di sini. Udah penuh. Nah, terus ada kalimat-kalimat bijak juga dari beliau ya. Iya. Nah gini, yang kita urai itu begini Bun ya. Siapapun yang mengklaim sebagai keturunan orang-orang soleh ya zaman dahulu, mau dari Prabu Siliwangi, mau dari siapa lagi tokoh-tokoh ya, para wali, wali-wali siapa ya, Terus raja-raja Nusantara. dan keturunan raja-raja Nusantara, siapapun Bunda Iya. WD, siapa saja ya, nanti mereka yang akan digerakkan oleh leluhurnya ya untuk bertemu dengan kekasih Allah. Ya, siapapun itu ada ciri-cirinya, Gus, ada ciri-cirinya. Tapi orangnya nggak harus kelihatan baik, nggak harus kelihatan taat, enggak. Posisinya nggak seperti itu. Bisa saja dia pemabuk, bisa saja dia kelakuan sehari-harinya secara syariat ya, dia pandang tidak pas, ya. Itu bisa saja, nggak harus baik. Cuman ada ciri-cirinya tuh, satu ciri-cirinya tuh orangnya dermawan, Gus. Iya, walaupun sehari-harinya perbuatan yang secara syariat negatif, tapi dia rasa sosialnya tinggi untuk membantu orang lainnya, ya, yang sholatnya rajin, ya, yang ibadahnya rajin juga. Itu siapa saja, tapi cirinya itu dia. Kalau ada orang lain sengsara nggak tega, cirinya tuh itu benih ya dari orang-orang besar sebenarnya. Cuman nanti cara Tuhan ya untuk menggiring siapapun, anak-anak cucu orang-orang besar ini, anak cucunya Prabu Siliwangi, raja-raja Jawa ya, anak cucunya para wali-wali, itu disesuaikan tepat waktu. Disesuaikan tepat waktu. Ya. Seperti umpamanya kedatangan Ibu Rokami ke majelis. Umpama ya. Kun ku barema memang ning kana ya ki wis ning jame. Wis tekaning tak kemoron kah? Wis tekaning waktu diantar kenang Gusti Allah tekaning kene. Ibu Rokami sadurunge dua pikiran beli bakalan teka bene. Beli. Iya kan? Nah, seperti itu. Tapi bukan hanya nanti di tempat ini saja, di mana saja
Kalau orangnya hatinya baik, nanti ketika Allah ingin mengenalkan dirinya ke orang tadi bahwa kamu itu adalah maksudnya keturunan dari orang soleh, akan dipertemukan dengan wali-walinya. Ya, tempatnya di mana saja. Tapi ciri dari tempat yang memang benar-benar itu adalah tempat para kekasih Allah, cirinya satu: semakin berilmu, semakin banyak ilmu, semakin rendah hati, semakin sederhana, semakin tulus. Bukan semakin banyak ilmu semakin merasa berilmu, bukan. Jadi ilmunya semakin banyak, ya, akan tetapi semakin merasa diberi oleh Allah ilmunya itu. Jadi ketika merasa diberi, siapapun, ketika ilmunya merasa diberi, dia akan semakin rendah hati karena diberi je. Yang lelah itu, ya, kita merasa ilmunya itu dapat mencari sendiri, harganya mahal. Nah, makanya setelah itu ilmunya dijadikan uang, dan itu lelah di dalamnya. Iya, dia tidak menjadi hamba Allah kan, tetapi menjadi hamba ilmunya. Hamba ilmu pegel beliwat, pegel. Bakal jadi umpamanya diundang dodok pengen ngarep, bakal didalayani gurih nyewot beli. Nah, rasa hatinya tinggi. Akan tetapi siapapun yang merasa diberi oleh Allah, dia akan rendah hati. Semakin tinggi ilmunya, dia semakin merasa bodoh. Cirinya seperti itu, tempat itu cirinya seperti itu. Jadi ilmu yang didapatnya itu akan membuatnya semakin rendah hati, semakin merasa tidak bisa apa-apa, semakin merasa lemah. Semakin merasa lemah, ya, nanti akan dikuatkan oleh Allah. Semakin merasa tidak bisa apa-apa, akan dibisahkan semua. Semakin rendah, akan ditinggikan oleh Allah. Tapi yang membuatnya tinggi, yang membuatnya mulia, itu Tuhannya, bukan dirinya. Cirinya seperti itu. Semakin kita tahu bahwa leluhur kita orang soleh, ya, itu nanti kita akan malu untuk melakukan apapun yang tidak disukai oleh Tuhan. Semakin kita tahu bahwa kita ini adalah, ya, keturunan dari orang-orang soleh, ya, semakin akan lebih banyak bermanfaat, semakin menebarkan kebaikan. Karena apa? Malu orang tuanya, leluhurnya dulu soleh, masa saya yang jadi anak cucunya nggak soleh? Para leluhurnya dulu dikenang sepanjang masa. Prabu Siliwangi dikenang orang Sunda sebegitu banyaknya. Karena apa? Karena kebaikannya. Ya, Sunan Gunung Jati dikenal, ya, orang khususnya di Jawa Barat. Apa? Karena kesolehannya. Ya, masa iya anak cucunya nggak soleh? Lalu nama beliau itu secara manusia abadi. Prabu Siliwangi namanya abadi karena dikenal oleh banyak orang kebaikan-kebaikannya. Syekh Syarif Hidayatullah juga abadi secara manusia karena apa? Dikenang oleh kebaikan-kebaikannya. Jadi semakin kita merasa bahwa kita ini adalah salah satu dari, ya, leluhur orang suci, saya yakin pasti orangnya akan semakin baik. Saya yakin itu. Jadi lebih fokus ke laku, lebih fokus ke perilaku, ya. Bagaimana caranya ketika yang datang ke beliau, ya, punya masalah yang sangat sulit, diurai oleh beliau dengan sangat mudah. Oh iya, terus langsung masuk ke perilaku. Kan seperti itu. Nah, nanti, ya,
anak cucunya itu siapapun ya, yang memang banyak manfaatnya, yang dermawannya, ya, nanti oleh Allah digiring untuk bertemu dengan kekasih Allah di mana saja. Nanti hanya paling tinggal Gus ya, karena tadinya kedermawanannya, kemanfaatannya, dia tuh nggak tahu kok kenapa saya hanya tergerak saja kalau ada orang yang membutuhkan, kok saya selalu tergerak gitu. Nggak tahu, saya juga nggak bisa ngurai ini, tapi saya nggak tega kalau saya melihat ada orang yang butuh di sekitar saya. Cirinya itu. Nah, nanti ketika bertemu dengan orang soleh, digiring oleh Allah bertemu dengan kekasihnya, itu hanya, kata orang suci ini ngomong begini, orang soleh nih, ketika kamu menebarkan kebaikan, ya, tanganmu adalah tangan Tuhan, sebagai kepanjangan tangan Tuhan, dan disadari bahwa yang menggerakkan kamu berbuat baik itu adalah Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga kebaikannya itu sampai ke tempat, sampai kepada Allah. Ketika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun, itu hakikatnya kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Semakin banyak kita bermanfaat, tanpa disadari kita semakin mulia. Semakin banyak menebarkan kebaikan, ya, tanpa kita sadari, ya, kita akan semakin dihormati, walaupun ya orang tadi nggak pengen dihormati dan nggak ingin dimuliakan, tapi dengan kesadaran diri orang di sekelilingnya itu menghormati dan memuliakan, ya, beliau karena perilakunya terbaik, gitu. Oke, untuk yang terakhir Ibu Watini. Untuk yang terakhir Ibu Watini, silakan Bun, dari pertama sampai akhir Ibu Watini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas meditasi tadi saya masuk ke alam bawah sadar saya. Suaranya agak besaran. Pas meditasi tadi saya masuk ke alam bawah sadar saya. Tiba-tiba saya udah ada di alam itu. Alamnya sangat indah banget, indah, sejuk banget. Alam yang indah sekali, terus? Ya, sejuk banget. Terus saya bertanya dalam hati saya ada di mana, gitu. Saya bertanya dalam hati, itu ada yang jawab tapi nggak ada wujudnya. Ada suaranya aja. Kata beliau, kamu ada di alam jiwa, katanya. Namanya alam jiwa. Jawa jiwa, oke. Saya diperlihatkan di situ. Saya lagi meditasi. Iya, posisinya. Iya. Saya diperlihatkan di situ lagi meditasi. Kamu melihat diri kamu sendiri yang sedang zikir nafas. Lagi zikir nafas. Oke. Pas itu saya diperlihatkan lagi di atasnya alam jiwa tersebut, tapi saya juga lagi meditasi lagi. Oh, ada lagi di situ. Ada lagi di atasnya alam jiwa. Terus di situ saya diperlihatkan, ya, di mana tangan anggota tubuh saya itu, dia bicara. Satu-satu dia berdatangan kepada saya. Iya. Anggota tubuh kamu. Iya, kata dia, ini aku tangan kamu, katanya. Terus dia bilang, aku yang selalu berbuat baik. Iya. Ada lagi, ini aku tangan kamu, aku yang pernah berbuat jelek. Di situ aku diperlihatkan anggota tubuh saya itu berdatangan satu-satu. Saya nggak tahan sampai nangis. Nggak kuat gitu, Jang. Iya. Diperlihatkan. Iya. Di mana saya
kayak nggak kuat banget Ceng di situ tuh. Iya. Iya, itu Terus? artinya ketika tubuhmu mengajak bicara tuannya, ya, itu tuannya akan bergetar gitu. Tuannya akan bergetar gitu. Oke, lanjut dulu. Terus dengan ketukan hati saya kembali ke sini, ke majelis, karena saking nggak kuatnya tuh. Iya. Terus pas nyampe di majelis, saya ketemu disambut oleh yang di sana sebelah baratnya majelis ini kan, itu ada patung Buddha Jeng. Oke, iya. Disambutlah sama beliau. Terus ya udah saya ke sini. Udah nyampe sini aja Jeng. Udah sih nggak lama, sebentar. Tapi nggak ada dialog sama Sang Buddha. Nggak ada. Cuma Cuma beliau disambut senyum aja, dia keluar. Dia menampakkan dirinya. Udah itu aja Tapi sih. bentuknya bentuk patung apa gimana? Patung Oke. aja. Udah sih itu aja Jeng yang saya alami. Iya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kan Gus pernah kita dengar ketika kamu sudah merasa ya bahwa baju yang kamu pakai ya itu adalah baju pemberian dari Allah. Gitu aja dulu. Maka ketika kamu akan melakukan keburukan yang Allah tidak senang, ya, itu seluruh tubuh pasti kompak untuk menolak, nggak mau. Kalau sudah yang dipakai adalah baju Tuhan, oke? Nah, kita urai dengan tadi. Ya, dialog Ibu Watini yang baru hanya awal berdialog saja, ya, dia nggak kuat. Beliau nggak kuat karena apa? Bergetar, gitu. Nah, simbol tadi, maksudnya simbol tadi ya, ketika tangan kanan merasa berbuat baik, perbuatan baik dari Allah, tangan kiri merasa perbuat baik dari dirinya sendiri ya, karena simbol kiri itu ini kan kanan kebaikan. Nah, itu kan didialogkan dengan tuannya. Yang kiri mengajak ke egonya, yang kanan mengajak ke diri sejatinya. Yang kiri mengajak ke iblis, yang kanan mengajak ke malaikat. Makanya dialog teatris itu, ya, dialog teatris itu dialog antara iblis, Adam, dan malaikat. Nah, 3 dialog ini, umpama tadi, ya, ketika tanganmu menebarkan kebaikan, ya, kata yang tangan kiri, Gus, itu kebaikan datang dari diri kamu yang kerja, kamu yang lelah, ya enggak? Tangan kiri. Kata tangan kanan, kamu bisa kerja, kamu bisa berpikir, siapa yang membuat kata tangan kanan? Terjadi dialog enggak? Nah, posisi Adam ini bisa enggak memilah dan memilihnya? Ikut ego, ikut iblis, apa ikut diri sejati, ikut malaikat? Iya enggak? Nah, itu nanti di penghujungnya dialog-dialog itu kalau dikembangkan, baru kamu akan bisa menjadi raja dalam dirimu sendiri. Semua anggota tubuh yang ada dalam kita ini semua adalah prajuritnya. Kamu yang menjadi tuan. Paham nggak? Bagaimana kamu bisa menjadi raja dalam diri kamu sendiri? Ketika kamu mau melakukan kebaikan apapun yang tidak disenangi oleh Allah,
tolong didialogkan dulu, diobroli dikit. Apa sih Raku? Seperti itu kan. Nah, ini Ibu Wati ini membuka dialog bahwa kita dengan jantung kita, dengan hati kita komunikasi, ada dengan darah kita ada komunikasi, dengan tulang kita ada komunikasi. Makanya orang ini dulu bilang rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu itu bahasa kitanya darah ayu. Darah ayu itu adalah darah yang sehat, darah yang bersih. Rahayu, rahayu, rahayu. Itu pakai kalimatnya kalimat dalam. Rahayu tuh darah ayu, darah cantik, darah yang sehat. Karena apa? Yang paling penting dalam kehidupan itu adalah kesehatan. Makanya rahayu itu ya doa untuk dirinya supaya apa? Badannya tetap sehat, darahnya tetap sehat, nanti menjadi energi. Orang tua kita tuh mendesainnya tuh gitu. Nah, rahayu untuk diri kita yang di dalam, di luarnya gitu. Semoga Ibu Wati ini sehat, yaitu luar. Tapi rahayu lebih dalam. Begitu. Nanti untuk yang hadir pada malam hari ini ya, siapa saja, tolong Ibu Wati ini tadi ketika masuk dalam alam bawah sadar ada dialog dengan tangan kanan dan tangan kirinya ya, itu coba sebisa-bisa dikembangkan ya. Kita bicara dengan mata kita bicara dengan telinga kita bicara dengan hidung kita bicara dengan kaki kita bicara dengan tangan kita, didialogkan. Ketika tertidur, bangun tidur ya, jangan ada aktivitas apa dulu. Kita dialog dengan nafas kita. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan nafas. Kamu tarik yang dalam. Ya, kamu tarik yang dalam. Jadikan itu adalah nafas, itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kamu. Kesadaran itu saja. Tarik lagi, tahan, buang. Terima kasih nafasku, Engkau masih ada di dalam tubuhku. Terima kasih nafasku, terima kasih, terima kasih. Sebelum dialog dengan yang lain yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu ya. Nanti kita baca doa wamimah bersama. Kang Nenik dari informasi dzikir nafas ya, doa wamimah ditambahin hadorotnya, hadiah fatihahnya ditambahin sama Nabi Yusuf dan Nabi Nuh. Informasi dari dzikir nafas hari kemarin. Ya, nanti Gus ditambahin hadiah fatihahnya ya, ditambah Nabi Yusuf sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Nuh ya, Nabi Yusuf sama Nabi Nuh ya. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.